Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai ayat yang mengandung petunjuk moral, hukum, sejarah, hingga peringatan tentang masa depan. Menariknya, beberapa ayat Al-Quran juga sering dihubungkan dengan perkembangan teknologi modern, bahkan teknologi masa depan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini sebuah ramalan ataukah ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak dahulu? Nah, karena itu pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang apakah Islam telah memprediksi teknologi modern. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Al-Quran dan teknologi itu sebuah perspektif. Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum adanya perkembangan teknologi modern seperti yang kita kenal sekarang. Namun beberapa ayat Al-Quran seolah-olah menggambarkan fenomena atau konsep yang baru dipahami oleh manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Ini menimbulkan rasa takjub, apakah ini murni kebetulan atau ada hikmah yang tersembunyi yang ingin disampaikan? Contoh yang sering dikaitkan adalah ayat-ayat yang menggambarkan penciptaan manusia, pembentukan embrio, penggerakan planet, dan proses alam lainnya yang kini menjadi dasar ilmu sains dan teknologi. Beberapa ayat bahkan dianggap memprediksi teknologi masa depan seperti komunikasi tanpa batas, perjalanan luar angkasa, dan teknologi medis. Lalu untuk contoh ayat yang dianggap berkaitan dengan teknologi. Nah, beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan teknologi masa depan antara lain yaitu surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, dan dia menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kalimat dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui ini dianggap oleh sebagian orang sebagai isyarat tentang inovasi-inovasi teknologi yang belum dikenal manusia pada saat itu, termasuk kendaraan modern seperti halnya mobil dan pesawat. Kemudian pada surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Nah, maksudnya besi merupakan bahan utama dalam berbagai teknologi modern, dari alat transportasi hingga konstruksi. Nah, dari hal ini beberapa ulama menyebut ayat ini sebagai bukti bahwa Al-Quran sudah menyadari pentingnya besi dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum manusia sepenuhnya memahaminya. Kemudian selanjutnya, surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang mana ayat ini menggambarkan proses pembentukan manusia dari setetes mani hingga menjadi makhluk sempurna. Nah, penjelasan ini sejalan dengan ilmu embriologi modern yang baru bisa dijelaskan dengan bantuan teknologi canggih ribuan tahun kemudian. Nah, lalu apakah hal ini ramalan atau ilmu pengetahuan? Pernyataan yang muncul adalah apakah ayat-ayat ini yang telah kita jelaskan tadi adalah sebuah ramalan masa depan atau memang pengetahuan yang sudah ada sejak dahulu? Nah, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Beberapa berpendapat bahwa Al-Quran itu mengandung petunjuk-petunjuk ilmiah yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh manusia pada masanya. Tetapi pengetahuan itu sudah ada sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama lainnya meyakini bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, melainkan petunjuk hidup yang bisa diinterpretasikan seiring berkembangnya pemahaman manusia terhadap ilmu pengetahuan. Ayat-ayat tersebut dianggap sebagai tanda kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk teknologi yang kita nikmati saat ini. Lalu untuk peranan tafsir dalam penafsiran modern. Dalam hal ini penafsiran Al-Quran terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Tafsir klasik cenderung fokus pada pemahaman moral, spiritual, dan hukum, sementara tafsir modern seringkali mencoba mengaitkan ayat-ayat tertentu dengan penemuan sains dan teknologi. Sebagai contoh, konsep pemekaran alam semesta atau Big Bang sering dikaitkan dengan surat Az-Zariyat ayat 47 yang menyebut bahwa Allah menciptakan langit dengan kekuatan dan meluaskannya. Namun penting untuk diingat bahwa upaya mengaitkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan salah tafsir yang justru bisa mereduksi pesan atau mengurangi pesan spiritual dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Lalu dari semua ini, apakah Islam telah memprediksi teknologi modern sejak dahulu? Nah, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan banyak petunjuk tentang perkembangan zaman.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan teknologi seperti internet, ponsel, pesawat, atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence, namun dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak isyarat yang bisa dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini. Banyak tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam Islam, yang jika dikaitkan dengan kondisi dunia saat ini, seolah-olah menggambarkan perkembangan teknologi dan perubahannya yang sangat cepat. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi demi kemaslahatan umat manusia. Lalu untuk prediksi teknologi modern dalam hadis dan Al-Quran. Nah, percepatan waktu dan revolusi teknologi informasi saat ini. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis adalah bagaimana waktu terasa semakin singkat. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga zaman terasa semakin dekat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kobaran api. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini bisa dikaitkan dengan kemajuan teknologi komunikasi, yang mana seperti internet dan media sosial yang membuat penyebaran informasi sangatlah cepat. Dan dahulu, mengirim pesan saja bisa memakan waktu berhari-hari. Nah, sekarang bisa dilakukan dalam hitungan detik. Kemudian perjalanan yang semakin cepat, yang mana dengan pesawat, kereta cepat, dan kendaraan modern yang lainnya bisa membawa manusia ke tempat jauh dalam waktu singkat. Sedangkan dahulu, untuk berkendara ke suatu tempat akan membutuhkan waktu lama, bahkan walaupun dengan kuda sekalipun. Nah, kemudian selain itu juga karena rutinitas manusia yang semakin padat, di mana kehidupan semakin sibuk dan waktu terasa lebih cepat berlalu dibandingkan zaman dahulu. Dan banyak orang saat ini mengeluhkan bahwa mereka merasa tidak memiliki cukup waktu dalam sehari, yang bisa menjadi bukti bahwa hadis ini semakin nyata. Lalu, untuk kemajuan transportasi dan kaitannya terhadap sebuah hadis. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, alat transportasi utama adalah unta dan juga kuda. Namun dalam sebuah hadis ada gambaran tentang kendaraan yang jauh lebih cepat dan lebih canggih, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman di mana kendaraan seperti pelana akan membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Hakim. Nah, hadis ini sering dikaitkan dengan kendaraan modern seperti mobil dan motor, pesawat terbang, kereta cepat, yang mana kini menjadi alat transportasi utama manusia kemanapun mereka pergi, dan mampu membawa manusia ke berbagai belahan dunia dalam waktu singkat, dan juga bisa menempuh ratusan kilometer dalam waktu singkat. Dan jika kita lihat dahulu, perjalanan dari Mekah saja ke Madinah bisa memakan waktu berhari-hari. Namun kini, saat era modern, dengan pesawat saja perjalanan itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Lalu untuk bangunan pencakar langit yang sudah dijelaskan di dalam hadis ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun lalu. Nah, salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis adalah munculnya bangunan pencakar langit yang didirikan oleh orang-orang yang sebelumnya miskin dan tidak beralas kaki. Yang mana dalam hadis tersebut dikatakan, yang artinya, di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika para penggembala yang tidak beralas kaki dan miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini sering dikaitkan dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Dubai, Arab Saudi, dan Qatar, Kuwait, serta negara Teluk lainnya, di mana di negara-negara mereka terdapat gedung bangunan yang tinggi-tinggi seperti Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, lalu Menara Jeddah yang direncanakan menjadi gedung tertinggi di dunia juga. Dan kemudian yang dulunya merupakan daerah miskin tetapi kini menjadi pusat arsitektur modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang sekarang sudah berada di Qatar, Kuwait, dan negara Teluk lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana dunia telah berubah secara drastis sesuai yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pada ribuan tahun lalu. Lalu, untuk teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ilusi dunia maya yang berkaitan dengan hadis yang telah muncul ratusan tahun atau ribuan tahun lalu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Dajjal, yang artinya Dajjal akan datang membawa surga dan neraka. Tetapi sebenarnya yang disebut surga itu adalah neraka, dan yang disebut neraka itu adalah surga. Hadis riwayat Muslim. Yang mana dalam hal ini beberapa ulama menafsirkan bahwa hadis tersebut bisa dikaitkan dengan teknologi modern yang mampu menciptakan ilusi realitas, seperti
virtual reality, deepfake, dan AI generated content, propaganda digital, dan algoritma media sosial. Yang mana hal ini bisa membuat manusia merasa berada di dunia lain, yang bisa menciptakan gambar dan video palsu yang tampak nyata, dan juga bisa memanipulasi opini publik dan menyesatkan manusia. Karena itu kecerdasan buatan semakin berkembang pesat, dan beberapa orang bahkan mulai khawatir bahwa artificial intelligence suatu hari bisa menggantikan manusia dalam berbagai aspek di kehidupan. Nah, meskipun Islam tidak secara langsung menyebutkan teknologi modern, Islam sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan ini. Beberapa ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar dalam sains dan teknologi juga disebutkan, bahwa antara lain Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham, Al-Zahrawi, Jabir Ibni Hayyan, yang mana Al-Khawarizm itu penemu aljabar dan algoritma yang menjadi dasar bagi komputer modern, dan Al-Haytham pelopor optik dan kamera obskura yang menjadi dasar bagi teknologi kamera modern, dan Al-Zahrawi ahli bedah yang menemukan banyak teknik operasi yang masih digunakan hingga saat ini. Lalu Jabir Ibn Hayyan adalah bapak kimia yang menemukan berbagai metode ilmiah dalam kimia modern. Nah, dari semua hal itu, Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami alam semesta dan meningkatkan kehidupan manusia, yang mana dalam hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu, dengan ilmu pengetahuan, umat manusia bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat, tetapi juga bisa menyalahgunakannya untuk kehancuran. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar ilmu dan teknologi digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai apakah Islam telah memprediksi teknologi modern sejak zaman dahulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.